كرام أئمة بهم يغفر الغفار ذنبي وزلاتي. Sabar. 3, 4, 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi lahu ma bis samawati wa ma fil ardi wa lahul hamdu fil akhirah wa huwal hakimul khabir. Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yahruju minha wa ma yanzilu minas samai wa ma ya'ruju fiha wa huwar rahimul ghafur. وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب ولا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز عليم ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد أفتروا على الله كذبا أم به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد. أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب. صدق الله العظيم. وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون. صدق الله العظيم.
Sadaqallahul Azim. Saba itu kaumnya siapa? Kaum Saba. Kaumnya siapa? Saba. Kaumnya Nabi siapa? Kaumnya Nabi siapa? Iya, Nabi Sulaiman. Zamannya Nabi Sulaiman tuh kaya-kaya. Makanya Nabi yang diutus itu juga dikayakan untuk menandingi kekayaannya raja-raja yang ada di situ. Ini surat As-Saba ayat 34 ini. Wa ma arsalna fi qaryatin min nadhir. Jadi Tuhan itu tidak mengutus ke sebuah negeri min nadhir untuk memberi peringatan. Illa qala mutrafuha, kecuali dari orang-orang, dari raja-raja yang ada di sana. Mutrafuha, yang kaya-kaya, yang bergelimangan harta, berkata, inna bima ursiltum bihi kafirun. Sangat congkak dia, menentang. Sesungguhnya apa-apa yang dibawa oleh utusan itu, bihi, karena dengannya, kafirun, kami ingkar, kami mengingkarinya, gak percaya apa-apa yang disampaikan oleh para utusan. Pada saat itu Nabi Sulaiman itu mengingkari. Wa qalu nahnu aktsaru amwalan wa aulada, dan mereka juga berkata, sesungguhnya kami banyak harta kami dan juga kami banyak anak kami. Ya banyak, istrinya aja banyak, selirnya banyak, jadi anak-anaknya banyak, kan bebek ya banyak. Jadi di zamannya Nabi Sulaiman itu kaya-kaya dan sombong-sombong, termasuk Ratu Bilqis itu sombong. Gak apa-apa sih sombong, kaya, cantik, ratu lagi. Kebanyakan sekarang sudah miskin, welek, sombong, kebangetan. Wa ma nahnu bimu'adzabin, dan kami tidak akan kena azab. Mustahil kami diazab atau dimiskinkan, itu mustahil. Kami dimiskinkan, azabnya itu berupa kesengsaraan atau berupa kemiskinan yang mereka maksud itu. Kami banyak harta, kami banyak anak, mustahil kami miskin, gitu loh maksudnya. Mustahil kami akan jatuh miskin, kena azab terus miskin, maksudnya ayatnya itu. Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Katakan bahwa sesungguhnya Tuhanku yabsutur rizqa, yang melapangkan rezeki liman yasha, dari orang yang dikehendaki, wa yaqdir, dan juga menyempitkan. Walakinna aktsarun nasi la ya'lamun, dan sungguh-sungguh kebanyakan manusia itu tidak mengetahuinya. Jadi yang melapangkan rezeki dan menyempitkan rezeki itu Allah. Yakini itu sama. Ini tentang keimanan nanti. Makanya kemarin ngaji Safinatun Najah, yang bab berikutnya, fasal berikutnya itu tentang keimanan. Kita ngaji dari bawah biar sampean gak mudah diombang-ambing, pondasinya dikuatkan dulu. Apa yang dimasukkan iman? Inna rabbi yabsutur rizqah, dan sesungguhnya Allah Tuhanku yabsutur rizqah, yang melapangkan rezeki liman yasha, bagi orang-orang yang dikehendakinya. Wa yaqdir, dan juga menyempitkan
bagi orang yang dikehendakinya. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun, dan sungguh-sungguh kebanyakan manusia itu tidak mengetahuinya. Wa ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfa. Wa ma amwalukum, dan bukan amwal harta mereka, wala auladukum, dan bukan juga anak mereka. Jadi hartanya yang banyak tadi, anaknya yang banyak tadi, billati tuqarribukum, yang bisa dekat, billati tuqarribukum, yang bisa mendekatkan, indana zulfa, bisa mendekatkan kedudukannya di sisi kami, pangkatnya, derajatnya di sisi Allah, yang bisa mendekatkan derajatnya di sisi Allah itu bukan harta dan bukan anak. Bisa saja harta dan anak bisa menjadi fitnah. Illa, yang bisa mendekatkan itu apa? Illa man amana, yang bisa mendekatkan itu adalah orang yang beriman, wa amila sholihan, dan mengamalkan amal soleh, mengerjakan amal soleh, wa ulaika lahum jazaa'un di'fi, maka bagi mereka semua jazaa'un, balasan, di'fi, yang berlipat-lipat, maksudnya pahalanya yang berlipat-lipat. Bima amilu, itu disebabkan karena mereka mengamalkan, wahum, bagi mereka fil hurufati aminun, dan bagi mereka itu ditempatkan hurufat, adalah tempat yang tinggi, yang mulia, yang agung, yaitu di dalam surga. Aminun, yang di dalamnya aman, tentrem, ayem. Walladzina yas'auna fi ayatina mu'ajizina, dan siapa-siapa orang yang menentang terhadap ayat-ayatnya Allah, peringatan-peringatan yang telah disampaikan oleh para rasul, para utusan, mu'ajizina, dan mereka juga ingin menghalangi, tidak percaya terhadap apa-apa yang disampaikan itu. Ulaika fi adzabi muhdarin, mereka itu fil adzab, di dalam azab, muhdarin, yang didatangkan, hadir. Jadi cepat kalau sampean tidak mengindahkan peringatan-peringatan yang telah disampaikan, malah menentang, itu mempercepat hadirnya azab. Tak percaya tuh. Kul inna rabbi yabsutur rizqah liman yasha. Ini diulang lagi, berarti ini sangat-sangat penting. Yang di atas tadi Allah bilang kul inna rabbi yabsutur rizqah liman yasha, ini juga ditegaskan lagi, kul inna rabbi yabsutur rizqah liman yasha'u min ibadihi wa yaqdirulah. Sesungguhnya, katakan wahai Muhammad, sesungguhnya Tuhanku yabsutur rizqah, yang melapangkan rezeki, liman yasha, kepada orang yang dikehendaki, min ibadihi, dari hamba-hambaku, wa yaqdirulah, dan juga menyempitkan rezekinya terhadap siapa? Terhadap hamba-hambaku. Wa ma anfaqtum min syai'in, dan siapa-siapa orang yang menafkahkan min syai'in, dari sebagian hartanya, fa huwa yuhlifuh, maka Allah akan melipat gandakan rezekinya itu. Wa huwa khairur razikin, dan sesungguhnya Allah itu sebaik-baiknya pemberi rezeki. Jadi ini tentang kekayaan, tentang tentang rezeki, melapangkan rezeki dan juga menyempitkan rezeki. Yakinlah itu, kalau semua itu terjadi karena Allah.
Yang melapangkan rezeki Allah, yang menyempitkan rezeki Allah. Kalau sampean pingin dilapangkan rezekinya, pingin didekatkan derajatnya di sisi Allah, maka sampean harus man amana wa amila sholihan. Sampean harus beriman, yakini bahwa yang melapangkan rezeki itu Allah, yang menyempitkan rezeki itu Allah, sampai yakini itu, dan barengi dengan amila sholihan, beramal soleh. Apa contohnya amal soleh itu? Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu, dan berinfaklah, bersodakohlah, min syai'in, dari sebagian harta yang diberikan Allah, dari sebagian rezeki yang diberikan Allah terhadap sampean, fahuwa yukhlifu, maka Allah akan memberikan rezeki yang berlipat ganda, banyak. Terus Allah bersumpah, wa huwa khairur razikin, dan sesungguhnya Allah itu sebaik-baiknya pemberi rezeki. Bedanya di sini infak yang berbentuk sedekah. Sedekah itu anggap secara garis besarnya ada kepentingan di dunia, ada kepentingan di akhirat. Kalau sampean tujuannya kepentingannya untuk akhirat, untuk nyimpan, untuk buat tabungan untuk akhirat, namanya shadaqatun jariyatun, sedekah jariyah namanya. Jadi kalau sampean ingin punya tabungan di akhirat, namanya sedekah jariyah. Kalau sampean ingin dilancarkan rezekinya di dunia, terus ingin disembuhkan penyakitnya, ingin dilancarkan usahanya, itu sedekah. Gak ada jariyahnya, sedekah aja. Jadi sampai niatnya gitu ya. Jangan sampai sampean salah niat. Itu katanya Bapak, kalau kita sedekah, Allah akan memberikan rezeki yang banyak, yang berlipat-lipat. Saya sudah sedekah sampai 100 juta kok. Rezeki kok enggak kaya-kaya ini, enggak banyak-banyak ini. Sedekahnya udah 100 juta ya. Berarti sudah kaya ya. Katanya Bapak, kalau sedekah 100.000 diganti 1 juta sama Allah, tapi kok aneh ya, kok sampai sekarang kok belum. Niatkan sedekahnya, sedekah aja. Ya Allah, saya bersedekah 100.000, semoga Engkau lancarkan usahaku, semoga Engkau berikan aku kekayaan yang berkah, semoga penyakitku diangkat, disembuhkan, semoga usahaku dilancarkan. Gitu niatnya, baru sampean bersedekah. Lain lagi kalau inginnya sampean sedekahnya itu ingin dinikmati besok di akhirat, niatkan sedekatun jariyah. Jadi sedekah itu yang pahalanya terus sampai yaumul kiamah. Terus gimana Pak? Enak yang mana? Sedekah biasa atau sedekah jariyah? Sama-sama enak. Kalau sampean sudah kaya raya kan lebih banyak nanti sedekahnya. Dua-duanya dikerjakan. Sampai punya uang 100.000, yang 50.000 untuk sedekah jariyah, yang 50.000 untuk sedekah untuk melancarkan usahanya, untuk supaya lancar rezekinya. Apa-apa, boleh saja. Untuk supaya diangkat penyakitnya, boleh saja. Jadi kalau penyakitnya yang ganas, kanker, tumor, apalagi itu yang ganas ya, kencing manis,
stroke, itu diniatkan sedekahnya itu untuk kesembuhan. Jangan diniatkan untuk sedekah jariyah, gak sembuh-sembuh. Ya Allah, saya bersedekah untuk pembangunan masjid, untuk pembangunan madrasah. Saya sedekah untuk pembangunan pondok pesantren, supaya penyakitnya bapak, supaya penyakitnya ibu disembuhkan oleh Engkau. Penyakitnya apa? Ditanya sama Allah. Penyakitnya kanker ya Allah. Kanker apa? Kanker rahim. Sedekahnya berapa? 10.000. Ya nggak cocok ya. Kanker rahim, sedekahnya ya minimal 50 juta. Nggak usah dioperasi. Insya Allah kalau sampean betul-betul iman kepada Allah, yakin kepada Allah, karena rezeki itu dari Allah dan juga penyakit dari Allah, yang menyembuhkan juga Allah melalui dengan sedekah itu, yakinlah penyakitnya akan diangkat oleh Allah. Itu. Tapi semoga kita dijauhkan dari penyakit ya. Semoga kita disehatkan selalu biar bisa beribadah. Kalau sudah kena penyakit itu nggak bisa maksimal ibadah, nggak bisa. Sampai masih muda, ada orang umur 30 sudah kena stroke. Umur 30 kena stroke. Apa yang dipikirkannya? Gak usah dipikirkan ya. Kasihan, seorang pemuda umur 30 sudah kena stroke. Apa yang dipikirkan? Biasanya orang yang kena stroke itu sedikit pendiam ya orang. Awalnya sedikit pendiam. Awalnya dia juga arogan memang orangnya, pemarah. Tapi karena suatu hal dia menjadi pendiam, marahnya disimpan. Akhirnya darah tinggi, pecah sarafnya yang ke otak, kena stroke. Apa yang dipikirkan? Apa mikir skripsi ya? Apa mikir tesis dia itu? Apa mikir pacarnya diambil orang atau apa? Eman ya. Mudah-mudahan sampean tuh harus bermanfaat ya. Harus bermanfaat biar sampean ditempatkan zulfa min indillah, dekat ya. Dekat, qorib min indillah. Kedudukannya zulfa juga tinggi di sisi Allah, derajatnya juga tinggi. Itu pemuda itu. Pemuda yang kuat lebih dicintai oleh Allah ketimbang orang tua yang kuat. Pemuda yang ibadahnya kuat lebih dicintai oleh orang tua yang ibadahnya kuat. Pemuda. Sampai Bung Karno bilang, beri saya 10 pemuda, akan aku goncangkan dunia ini. Pemuda, tulang punggung negara pemuda itu ya. Harapan bangsa, harapan agama juga ada di pemuda. Penerusnya kalau udah stroke semua, nggak usah nggak usah mikir terlalu ekstrim ya. Usahanya maksimal, berdoa, pasrahkan, tawakal ala Allah, pasrahkan sudah kepada Allah. Nggak usah terlalu ini, nggak usah terlalu ngoyo. Stroke masih umur 25 stroke, yes. Kalau emosi jangan disimpan, diluapkan aja sama teman. Itu ya, sampai harus yakini bahwa inna rabbi yabsutur rizqa, Allah lah yang melapangkan rezeki liman yasha min ibadihi, dari sesuatu dari hambanya yang dikehendaki, wa yaqdirulah, dan juga yang menyempitkan rezeki juga Allah. Sampai harus yakini, harus yakin itu ya. Allah yang menyempitkan rezeki, Allah juga yang melapangkan rezeki terhadap sesuatu yang
dikehendaki. Min ibadihi, dari hambanya, bukan orang ya. Ada orang datang, Pak, usaha warung saya seret sekarang Pak. Nah, terus saya yakin ada yang ganggu ini Pak, ada yang kunci, ada yang menutupi warung saya ini. Karena setiap ada orang lewat, warung saya nggak kelihatan Pak. Bukan nggak kelihatan, memang ditutup. Nggak kelihatan ada orangnya, ditutup, diganggu Pak, minta tolong untuk di ini. Datangnya ke Mbah Dukun, wah tepak itu. Oh iya, memang ada yang sirik sama sampean nih. Siapa Pak? Itu warung sebelah. Was. Gimana syaratnya Pak? Ini syaratnya ayam cemani yang hitam, darahnya juga harus hitam, kulitnya harus hitam, bulunya hitam semua. Harganya berapa Pak? 10 juta. Buat modal 10 juta udah lancar lagi ya masalah. Yakini bahwa Allah yang melapangkan rezeki dan juga Allah yang menyempitkannya. Supaya rezeki kita dilancarkan sama Allah, sampai harus yakin amanu wa amilus sholihati. Terus apa yang harus sampai kerjakan? Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu. Maka berinfaklah dari rezeki yang Allah berikan kepada sampean itu, fa huwa yukhlifu, maka Allah akan menggantinya berlipat-lipat. Wa huwa khairur razikin, dan Allah sebaik-baiknya pemberi rezeki. Allahumma arhamna bil waj'alhu lana imama wa nura wa hudaw wa Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu